Ya apa relatif semuanya jadi seru gitu ya. Kita ulangi nanti dengan gerakan yang dipercepat lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, gerakan yang keduanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, bisa ya? Oke, yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerakan satu dan gerakan kedua sekalian kita lakukannya ya. Oke. Kamu masih ingat ya? Ya, masih ingat ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sekalian yang lebih cepat lagi gerakannya. Oke, ya lebih cepat lagi sekalian yuk. Lebih cepat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mantap. Berarti konsentrasinya luar biasa nih para kepala sekolahnya, para kepala sekolah. Oke, baik. Selanjutnya presentasi ini akan disampaikan oleh ketua kelompok kami kepada Saifullah. Saifullah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menampilkan hasil karya kami yang kami ambil sampel di SD Negeri 3 Brahmangan, yang nama kelompok kami yaitu Siaga Merdeka. Sekolah sampelnya sudah ada SD Negeri 3 Brahmangan. Baiklah Bapak Ibu, kami coba untuk memaparkan. Mungkin ini belum sempurna, baru kami coba-coba, yaitu dari pertanyaan nomor 1, buatlah analisis karakteristik satuan pendidikan dalam 2 paragraf dengan mengobservasi. Yang pertama, yang A-nya potensi alam yang dominan di sekitar sekolah. Ini letak geografisnya sekolah SD Negeri 3 Brahmangan berdekatan dengan persawahan, bahkan di tengah sawah. Jika irigasi roboh atau puncak lebat di pegunungan, maka di sekolah tersebut akan berpotensi terjadinya banjir. Kemudian yang kedua, karakteristik masyarakat di sekitar sekolah. Pada umumnya mata pencarian masyarakat di sekitar sekolah adalah petani sawah. Kemudian yang C, kekasan atau tradisi yang cukup kuat di sekolah atau di daerah, yaitu dikarenakan sekolah dekat dengan area persawahan, maka masyarakat sering mengadakan kenduri sawah, yaitu biasa kita sebut dengan bahasa Aceh kandurindan. Kemudian peta profil guru, siswa dan orang tua di sekolah, yaitu profil guru PNS ada 4 orang, guru PTKK ada 10 orang, guru honor ada 5 orang, dan teknik ada 3 orang. Profil siswa, jumlah siswa keseluruhan ada 206 siswa. Profil orang tuanya, profesi sebagai petani, profesi sebagai pedagang, dan juga ada profesi sebagai PNS. Kemudian kemitraan kerjasama sekolah dengan pihak lain, itu ada kerjasama dengan puskesmas, masyarakat, orang tua siswa, Babinsa, dan BNN. Kemudian penyusun visi dan tujuan satuan pendidikan, yang silakan menurunkan hasil analisis karakteristik. Di sini sudah kami turunkan, yaitu moto juangnya bermantap, itu berakhlak ulul karimah, unggul mandiri terampil demi meraih prestasi. Berarti program peningkatan mutu SD Negeri 3 Brahmangan dengan mempraktikkan akhlak yang baik, berjuang untuk menjadi siswa yang unggul,
berkembang secara mandiri serta terampil dalam mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Visi sekolah berakhlakul karimah unggul dalam prestasi, mandiri dan terampil berdasarkan iman dan takwa. Misi sekolah kami menerapkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa, mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, menerapkan sikap mandiri, kedisiplinan dan bertanggung jawab, membiasakan hidup bersih dan sehat, meningkatkan profesionalisme siswa dan unggul dalam berprestasi. Kemudian tujuan sekolah yang umum, kebetulan di sini kami membuat dua, yang umum dan yang khusus. Yang umum menanamkan dasar-dasar keimanan dan berakhlakul karimah mulia yang diintegrasikan dalam ke semua mata pelajaran, menumbuhkan minat kemandirian untuk membaca, menulis dan berhitung, menumbuhkan sikap percaya diri dan kemandirian, kecakapan emosional dan tanggung jawab, meningkatkan prestasi seni, mencintai seni budaya daerah dan nasional, memberikan dasar-dasar keterampilan hidup dan bekerja, menumbuhkan partisipasi dasar dalam bidang olahraga, mempraktikkan tentang hidup bersih dan sehat, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang khususnya tercapainya angka KKM semua mata pelajaran oleh setiap peserta didik minimal 75 untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan dan 70 untuk pelajaran lainnya. Tercapainya tingkat kehadiran individu dalam pembelajaran efektif maksimal 98%. Tercapainya kondisi persiapan fungsi-fungsi sekolah berstandar nasional pendidikan. Tercapainya angka kenaikan kelas, kelulusan dan melanjutkan 100%. Yang B, siapa sajakah yang perlu dilibatkan dalam penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan program ahliah? Yaitu yang pertama kepala sekolah kita sendiri, yang kedua tim bangkur, guru, komite sekolah, wali murid, masyarakat, pedagang dan petani. Yang C, apa saja strategi untuk melibatkan para pihak tersebut dalam menyusun visi dan misi tujuan satuan pendidikan? Yaitu membuat surat undangan untuk mengikuti rapat dalam penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan, mensosialisasikan cara penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan, meminta saran dan masukan dari peserta rapat, menyusun visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Hanya ini saja yang dapat kami persembahkan, boleh kita katakan, karena ini masih tahap pembelajaran. Betul setelahnya kurang atau lebihnya nanti bisa sama-sama kita perbaiki. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang semua kelompok bisa memberikan masukan, ide agar visi misi tujuan daripada SD atau kelompok siaga mereka ini lebih baik lagi atau sudah baik ataupun masih kita revisi lagi dan lain-lain. Baik, mungkin kelompok mana ni? Silakan. Sedikit ini mau ditanggapi masalah letak geografi di tiga lapangan itu berdekatan dengan pesawat. Ya. Yang di situ jika irigasi roboh, apa bisa kita menggunakan kata jika irigasi roboh atau hujan lebat? Ya. Karena yang dikatakan letak geografis yang apa itu memang sering kejadian banjir. Contoh di Tirak Dengung. Nah, itu tiap tahunnya memang sudah pasti. Nah, sementara di SD 13 Blangan ini apabila irigasi roboh, jika irigasi roboh, apa boleh menggunakan kata-kata seperti itu? Saja. Sebelum dijawab oleh kelompok siaga mereka, kita minta tanggapan dari kelompok lain. Silakan kelompok Kok lo? Tanggapan kan? apa yang disampaikan. Ini Pak Bu ini mau
Enggak, saya boleh tanggapan, boleh nanya, boleh semua boleh. Saya terima apa aja yang dimintakan ya Pak Mahmud ya. Sekaligus Pak Saiful juga. Ini menurut yang pertama sekali, tapi jangan marah ya. Ini kita Sama-sama kita perbaiki. Semuanya. Ya, boleh masukkan sama-sama kita perbaiki di mana ada kekurangan. Yang pertama sekali kita memperhatikan ini adalah akan menuju kepada penulisan ilmiah. Dalam penulisan ini ilmiah, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Walau misalnya itu pun mau dimasukkan, boleh, tapi dengan tulisan yang baku dan memperindah bahasa. Contoh, letak geografi sekolah SD Negeri 3 Blambangan berdekatan dengan persawahan. Dengan hijaunya padi di saat itu dan menguningnya giliran padi, disitulah keceriaan masyarakatnya. Nah, satu itu kan diminta 2 paragraf, ya kan? Paragraf kedua, walaupun, nah, baru kita sebutkan yang kurang enaknya tadi, sering ada banjir. Tapi efek dari banjir itu bisa kami gunakan untuk humus pada tanaman-tanaman yang disiapkan oleh P5. Bisa menjadikan sebagai apalagi karya keterampilan karya anak seperti membuat itu. Pokoknya ada yang ditampilkan yang baiknya, jangan jeleknya. Kalau jeleknya ditaruh di suatu itu namanya kritisi diri sendiri. Dan satu. Yang kedua, Irigasi. menggunakan kata jika. Nah, itu sekali lagi gunakanlah bahasa yang baku sesuai dengan prosedural dalam penulisan karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Dan itu saja Pak Saiful, saya tidak ingin mengkritisi, saya hanya ingin meluruskan saja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Pak. Boleh Pak. Ya, Pak Mahmud dan Ibu Erni, boleh. Ini sebenarnya yang kita presentasikan ini belum termasuk ke dalam cara penulisan ilmiah. Ini kami memaparkan ini masalah